Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tsumma qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Yunus ayat ke-58. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pemirsa Padang TV rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah perbendaharaan amal ibadah kita. Semoga amal ibadah yang telah, sedang, dan akan kita lakukan dicatat dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berharap di padang mahsyar nanti kita adalah umat-umat Nabi Muhammad yang dibanggakan, Rasulullah pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua di hadapan para malaikatnya Allah, ketiga di hadapan para nabi dan rasul, keempat di hadapan para tabi' dan tabi'in dan orang-orang soleh. Insya Allah, tentu saja umat yang dibanggakan Rasulullah SAW itu adalah umat yang mempunyai ciri khas, kelebihan tertentu yang diridai Allah dan Rasulnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini judul tausiah kita adalah 3 sikap seorang muslim dengan datangnya Ramadan. Dalam Al-Quran surat Yunus yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dan mengingatkan kepada kita, katakanlah dengan rahmat dan kurnia Allah, hendaklah mereka itu bergembira, fal yafrahu, dengan datangnya Ramadan ini. Kurnia Allah dan rahmatnya lah lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan selama ini. Kita sudah sama paham dan tahu bahwa puasa di bulan Ramadan atau siam di bulan Ramadan adalah
rukun Islam yang ketiga. Setelah syahadat, salat fardu 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Alhamdulillah, Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita umat muslim. Hari ini kita bahagian yang terpilih untuk tetap menyambut dan berada di bulan Ramadan. Sementara banyak saudara-saudara kita yang tahun dulu masih ada, sekarang mereka telah meninggalkan kita. Walaupun mereka sebelumnya telah berniat sama dengan kita untuk mengisi Ramadan dengan lebih baik, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mensinyalir ada 3 kelompok muslim sikapnya itu dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama disebut dengan sa'idun. Apa itu sa'idun? Adalah suatu sikap seorang muslim dengan datangnya bulan suci Ramadan sangat gembira, kemudian bersukacita, kemudian dengan datangnya Ramadan dia begitu senang karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan yang paling mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa dia begitu senang, sa'idun? Karena sudah terbayang bagaimana nikmat, hebat, dan luar biasanya kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Maka ibarat seseorang yang menyambut tamu yang istimewa, maka orang yang sa'id, orang yang gembira dan orang yang senang, atau orang yang bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, dia mempersiapkan diri mulai dari niatnya, mulai dengan kualitas imannya, kualitas akhlaknya, kualitas ibadahnya. Dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang belum tentu didapatkan untuk Ramadan berikutnya. Maka dia melihat, mempelajari, menggali kembali pengetahuan, ilmu tentang Ramadan itu, fikih tentang Ramadan itu. Dia akan berangkat dari niat, syaratnya, rukunnya, wajibnya, kemudian sunatnya, yang membatalkannya, yang makruh selama bulan suci Ramadan itu, termasuk yang membatalkan. Maka dia akan pelajari dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan yang datang itu akan disambut dengan sebaik-baiknya. Bahkan di bulan suci Ramadan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala itu, orang tidur saja tapi dengan niat agar terhindar dari maksiat, dan karena dia memang letih
dari bekerja mencari nafkah, lalu sesaat dia tidur, maka tidurnya itu pun dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan jadikan alasan selama Ramadan tidur mendapatkan pahala, lalu orang tidur saja. Bukan itu maksudnya. Tapi dia tidur setelah dia berikhtiar maksimal mencari nafkah, lalu letih. Atau di sekitarnya ada hal-hal yang membuat puasanya kurang dan rusak. Dia menghindarkan diri dengan tidur, maka tidurnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, maka Ramadan yang kita lakukan, yang kita jalani, insya Allah sangat menyenangkan, karena itu adalah pilihan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sikap seorang muslim dengan datangnya bulan suci Ramadan itu i'tiyadi, biasa saja, santai saja, rutinitas. Bahkan ada yang berpikiran, umur saya sudah 50, dikurang 15, rasanya saya sudah 35 tahun melaksanakan puasa. Ya biasa saja. Nanti puasa juga Ramadan akan berlalu. Nanti tahun datang lagi. Maka persiapannya hanya dilaksanakan seperti biasa. Dia tetap puasa, dia tetap sholat, dia tetap berinfak. Tapi yang dilakukan hanya rutinitas. Kenapa? Karena dia tidak merasa sesuatu yang datang itu adalah sesuatu yang istimewa. Ada dua kata yang dilakukan untuk menyambut suatu peristiwa. Pertama, disebut dengan ahlan wa sahlan. Ini dikhususkan untuk menyambut seseorang yang istimewa, seseorang yang dimuliakan. Misalnya kita kedatangan pejabat, pemimpin di antara kita, maka kalau kita menyambut dengan spanduk, menyambut dengan protokol, menyambut dengan kedatangannya, maka kalimatnya adalah ahlan wa sahlan. Tetapi bila yang datang itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkannya dengan petunjuk Rasulullah SAW, salah satunya bulan Ramadan ini, maka kalimatnya adalah marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kelompok yang kedua ini yang tiadi, dia biasa saja. Mau Ramadan yang datang, tidak Ramadan yang datang, dia hanya menyambut secara rutinitas, biasa-biasa saja. Maka kalau kita fikirkan dan kita renungkan, tentu kelompok kedua ini termasuk yang rugi, karena dia melewatkan yang istimewa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, justru dia merespon dengan biasa saja. Lalu yang ketiga, sikap seorang muslim dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah mahzunun, merasa susah, merasa cemas, merasa khawatir, takut dengan datangnya Ramadan. Tapi biasanya alasannya adalah alasan dunia saja. Dia tidak berpikiran jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi
dia berpikiran dunia saja. Kenapa? Ketika Ramadan datang, ada kebiasaan-kebiasaan kehidupannya selama ini terhalang dengan datangnya Ramadan, maka dia merasa cemas dan susah. Dengan datangnya Ramadan, ada kemaksiatan yang selama ini dilakukan, tapi dia tidak merasa itu suatu kesalahan. Maka dengan datangnya Ramadan, dia merasa terancam dengan kebiasaan yang pernah dilakukan. Nah, kalau yang ketiga ini disebut dengan sangat merugi. Tapi statusnya tetap seorang Muslim. Statusnya tetap sebagai seorang orang Islam. Tetapi justru datangnya suatu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangnya bulan suci Ramadan, dia malah khawatir. Dia malah cemas kalau kebiasaan-kebiasaannya selama ini terhalang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan memang kita pahami kehidupan akhir-akhir ini memang sulit. Tapi kalau dihubungkan, kalau nanti selama Ramadan semuanya mahal, sulit didapatkan kebutuhan hidup. Apalagi sampai nanti bulan Ramadan berakhir, akan datang bulan suci atau Idul Fitri. Dia khawatir kalau dia tidak mampu membeli ini, membeli itu. Tapi insya Allah kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji Allah akan menjamin rezeki seorang hamba. Syaratnya adalah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 sikap seorang muslim dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita simpulkan, yang pertama adalah yang sa'idun, bergembira, senang, bersukacita. Yang kedua, yang tiadi, biasa-biasa saja, santai saja. Yang ketiga, mahzun, orang yang susah dan khawatir dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tentu kita berharap semuanya kita yang hadir, yang mendengar pesan ini adalah termasuk yang pertama, datang bulan suci Ramadan dengan gembira, sa'idun, dan bersukacita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.